hadir Ibu Irdayani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat. Alhamdulillah. Perjalanan ini emang kada ingat Ya, tugas. Oke ya Bu, siap ya, Bu. ya. Siap, Bu. Saya Insya Allah, Bu. perkenalkan dikit dulu ya. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Irdayani Lubis. Saya berasal dari Sibolga. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Sibolga. Saya alumni dari UI Sumedan, Bu. Oke ya Bu ya. Ya, Bu. Oke, sekarang saya tanya seperti tadi juga, kira-kira apa tawaran PTK nanti dalam PPL nanti ya? Judul yang saya tawarkan, Bu, peningkatan hasil belajar mata pelajaran melalui model pembelajaran cooperative learning pada materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala siswa kelas 11 II1 SMA Negeri 4 Sibolga. Oke, berarti hasil belajar dengan pendekatan PBL ya? Iya, PPL Bu. tadi kan? Nah, problem based learning ya. Iya. Coba dulu jelaskan ke saya kenapa PBL pilihan Ibu untuk meningkatkan hasil belajar itu. Di sini ada beberapa poin, Bu, yang membuat saya mengajukan judul itu. Yang pertama, hasil belajar siswa mata pelajaran PAI rendah. Dan yang kedua, Bu, guru tidak menggunakan media dalam pembelajaran materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, guru tidak dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kemudian siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian guru selalu menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam, Bu. Oke Bu, ya memang itu secara umum ya, tetapi Iya, saya Bu. fokuskan ke PBL-nya. Iya, Bu. Misalnya PBL itu seperti apa, sehingga mungkin secara teori ataupun mungkin tak ada penelitian orang lain yang sudah meneliti tentang PBL itu memang dapat meningkatkan hasil belajar, sehingga Ibu dari hal-hal tersebutlah ingin melanjutkan ya kan, Iya, ingin Bu. melanjutkan ataupun menerapkan PBL itu untuk meningkatkan hasil belajar. Iya, Bu. Misalnya dalam PBL itu apa rupanya situ suatu keunggulannya misalnya seperti tadi student center ya, student centernya seperti apa? Kan banyak ya instrumen-instrumen yang mungkin tawarkan. Kenapa misalnya enggak inquiry misalnya tadi ya, ataupun misalnya project gitu ya. Iya, Bu. Halo, Mungkin Bu. ada sesuatu yang apa Oh, indikatornya itu yang menjadi mencuri hati gitu ya. ya, Bu. Masih banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran tersebut, Bu. Itu yang membuat saya mengambil judul masa. Oke Bu ya. Ya, Bu. Hmm. Oke Bu ya, oke ya, Ya, ini memang benar, saya tidak salahkan ya, maksudnya secara umum seperti itu, tetapi kalau secara khususnya kita harus melihat ya kan, artinya kita memilih suatu metode, memilih pendekatan, memilih suatu apa namanya model ya atau strategi dan seterusnya, itu kan juga tergantung kepada materi ya kan, kita tidak bisa sembarangan. Oh saya suka PBL saja, materinya entah apa gitu. Tetapi kita lihat juga materinya, cocok enggak itu diterapkan PBL. Kemudian yang kedua juga kita melihat, kita kan mau meningkatkan hasil, ya kan? ya, Bu. Dari Ya, Bu. meningkatkan hasil itu tentu yang lebih dominan yang kita asah itu adalah segi kognitifnya, ya kan? Ya, Segi Bu. kognitifnya, berpikir hotsnya, ya berpikir kreatifnya. Sehingga dengan PBL itu apa yang ditawarkan di sana, misalnya tadi apakah ada persentase, apakah ada diskusi kelompok yang mereka mungkin akan menciptakan siswa-siswa yang lebih komunitatif, misalnya atau lebih dapat bekerja sama gitu ya, sehingga eh, hasil yang Ibu inginkan tadi itu bisa tercapai, gitu ya Bu ya. Ya, Bu. Artinya ada alasan-alasan tertentu yang khusus ya kan, karena Ya. kenapa nggak inquiry, kenapa nggak ini gitu kan. Jadi ada sesuatu yang khusus sebenarnya yang harus Ibu tawarkan tadi ya. Maksudnya Ibu jelaskan ya, harusnya sejelasnya ada sesuatu yang khusus di PBL itu sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Oke ya Bu? Ya, Oke, Bu. selain itu tentu juga
kita ya dalam seorang guru memperhatikan tadi eh, perkembangan abad 21, malahan sekarang 4.0 ya, 5.0, society ya. Nah, jadi kita harus paham teknologi, bagaimana pengembangan pembelajaran kita kembangkan ya berbasis teknologi. Selain itu juga tadi membentuk siswa-siswa yang kreatif, inovatif, berpikir kritis. Coba Ibu jelaskan tahapan-tahapan mana yang Ibu gunakan tadi untuk membentuk siswa-siswa seperti itu. Kalau dia di kolaborasi Bu, ada poin diskusi yang saya berikan kepada anak-anak tentang bagaimana menjelaskan dalil nakli tentang beriman kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mengolah informasi dari materi tentang beriman kepada kita Allah Subhanahu wa taala yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan pertemuan sebelumnya maupun hasil kegiatan yang mereka amati dari kegiatan-kegiatan, kemudian mereka mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Kemudian peserta didik mengerjakan beberapa soal mengenai materi dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, Bu. Mengenai tentang critical thinking, di sini siswa mendiskusikan kembali dan mengamati, kemudian memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan. Kemudian Bu menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi. Kemudian Bu di komunikasi peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan bagaimana mereka bisa menyampaikan hasil belajar tentang materi dalil nakli beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan sopan. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal tentang materi dalil nakli beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka siswa mampu berpendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi dalil nakli beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Kemudian Bu bertanya atas presentasi tentang dalil nakli tentang beriman kepada kita Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Kreatifnya Bu, mereka bisa menyimpulkan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan berupa laporan hasil pengamatan secara tertulis Bu tentang materi beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nggak kedengaran suara Ibu, Bu. Suara Ibu. Tentang evaluasinya, Bu. Coba dulu jelaskan ke saya indikator-indikator untuk melihat kemampuan kalau afektif, kalau kognitif udah tadi ya. Sekarang yang afektif atau sikap dan juga psikomotoriknya. Tentang kognitif Bu, tentang otak siswa secara setelah mereka mempelajari dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah, mereka mampu membaca dalil tersebut, kemudian mereka tahu bahwasannya Allah menurunkan kitab Taurat contohnya kan Bu kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka bisa menjelaskan isi perintah kandungan Taurat, isi kitab Taurat tadi kepada teman-teman mereka, kemudian kan Bu. Kemudian kalau mengenai tentang keterampilannya Bu, mereka bisa menyampaikan kepada teman-temannya bertukar Bu. Umpamanya kitab Taurat isi perintahnya ada 10 di kelompok pertama, kemudian di kelompok kedua siswa yang di kelompok kedua ini Bu, mereka mampu memberikan informasi kepada kelompok yang lainnya isi kandungan kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Qur'an gitu Bu. Oke ya, berarti ketampulan literasinya lah ya, mungkin lebih di ini kan Iya, ya Bu. Pak.
Aku bercerita kembali mungkin Iya, ya. bercerita kembali, Oke. Bu. Oke ya, kalau afektifnya mungkin dari sikapnya, baik sikap Iya, Bu. sosial, sikap spiritualnya. Oke Iya. ya Bu ya, mungkin terakhir adalah surah ya, membaca surah apa? Sudah, Anas. Bu. Boleh, Bu. Anas. Oke Boleh, ya, Bu. 3 pertama saja nanti yang ditulis ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. 3 ayat pertama, Bu. Dari Iya, pertama 3 ya. ayat pertama saja ya. Ini, Bu. Ya, oke. Udah Ibu Hidayani, sukses ya Ibu ya. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu, doanya, Bu. Oke ya. Sama-sama. Ya, Bu. Oke ya. Semua udah kita ya, udah masih bergabung ini ada 1 orang mungkin yang tidak tergabung, tidak apa-apa ya. Ya, Tetapi Bu. nanti mungkin dari saran-saran ya, mungkin bisa diperbaiki PTK-nya ya untuk bisa melaksanakan nanti proses penelitian atau PPL-nya. Baik dia di pertemuan 1, 2, ataupun 3. Artinya kita tidak bisa menyamakan semua ya. Walaupun tadi mungkin ada PPL ya, ada ini ataupun yang lainnya. Tetapi kita sesuaikan nanti baru dilakukan suatu pengembangan tertentu yang melihat apa kelemahan-kelemahan dari hasil observasi ataupun hasil tes ataupun hasil praktek yang kita berikan ya. Sehingga muncul LPP berikutnya. Jadi ada suatu perubahan ya, perubahan tindakan karena tadi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi itu dilakukan setiap kali pertemuan. Nah, jadi itu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, nanti mudah-mudahan akan lancar ya, ini sudah hari terakhir untuknya kita akan ketemu di PPL dalam pelaksanaan penelitian PTK. Kemudian juga di sini membuat video pembelajaran. Nah, jadi hasil outcome-nya juga selain hasil penelitiannya juga adalah outcome-nya berupa video pembelajaran. Oke ya Bapak Ibu, mungkin itu saja, sukses buat semuanya. Mungkin hari ini ya bisa istirahat malam ini ya. Terima Cukup kasih, Bu. sekian ya. Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kita ya, Bu. foto bentar ya, foto Ya, bentar Bu. ya Bu. Ya, Bu. Ya, ya. Foto lah, Bu. Masih agak susah saya foto. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa lagi ya Bu, Pak Ya, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Lep Ya, Bu. ya. Kasih, Bu. Ya, Bu. Sama-sama. Ya, Bu. Ya Bu. Alhamdulillah. Bu Irda ya. Siap Bu Irda? Siap, insya Allah, Bu. Oke, boleh identitas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irdayani Lubis. Saya mengajar di SMA Negeri 4 Sibolga. Saya tinggal di Jalan Ridwan Hutagalung, Simpang SMP Al Muslimin, Sibolga. Saya mengajar kurang lebih sudah 10 tahun, Bu. Dari tahun berapa Bu?
Pengangkatan PNS Bu 2011. Oh, honornya mulai kapan? Honor saya nggak honor Bu. Karena sakit Langsung. orang tua jadi saya nggak apalagi lanjut. Pas Oh, pelamar gitu. saya ikut Pas gitu. pelamaran. Iya, oke. Dari pengangkatan di sekolah itu ya, Bu? Enggak Bu, di SD pertama Bu. Di 1 SD. tahun kemudian karena ada pemerataan guru untuk sertifikasi, saya kemudian Dinas Pendidikan kemarin itu Bu buka sekolah SMP 7 pada waktu itu dan SMA 8 untuk pemerataan jam biar terbagi jam untuk sertifikasi. Jadi saya dipindahkan ke SMA negeri Bu. SMA Negeri 4 Sibolga ya? Iya Bu. Oke. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya Bu, siap ya? Ya Bu, siap. Saya pikir sudah hadir dari awal ya, sudah Ya. banyak kira-kira tahu kisi-kisinya apa-apa saja poin-poin yang penting yang akan saya tanyakan terkait dengan teori pembelajaran waktu pada modul 1 ya, mungkin Ibu masih ingat ada 4 teori besar yang dijelaskan ya atau yang kita pelajari ya. Ada teori behavioristik, konstruktivistik, kognitif dan sosial ya. Ibu bisa jelaskan penerapan teori sosial pada pembelajaran di kelas, Bu? Teori sosial. Teori sosial Ibu. Enggak begitu. Oke. Humanistik kalau Ibu mengingat. Humanistik. Iya Bu, terima kasih Bu. Teori humanistik itu yaitu seorang siswa humanistik, tunggu ya Bu. Humanistik. Kalau humanistik ini Bu tentang siswa dituntut belajar untuk sosial humanistik ya Bu. Saya lebih ke konstruktivisme dan kognitif Bu, tengoklah. Saya itu ya, oke. Cobalah jelaskanlah apa yang Ibu pahami tentang. Kalau dia di konstruktivisme Bu, sifatnya membangun untuk siswa, cara berpikir siswa, bagaimana siswa bisa apakan masalahnya Bu, menyelesaikan masalahnya sendiri dalam hidupnya sendiri, termasuk dalam proses belajar Bu. Contoh Bu, saya tentang belajar beriman kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kan anak-anak sudah bergaul dengan temannya yang tidak seagama dengan mereka. Bagaimana mereka melihat cara beribadah temannya seperti beragama Nasrani kan Bu. Bagaimana temannya ini beribadah 1 kali seminggu ke gereja kan Bu. Jadi ketika mereka sudah mempelajari bagaimana arti iman beriman kita Allah, bagaimana Al-Quran menjelaskan cara beribadah yang seperti orang Islam itu seperti apa. Jadi di situ ritual ibadah Islam itu berbeda dengan agama yang di luar dari agama Islam Bu. Jadi anak-anak mampu membedakan bagaimana mereka beribadah secara Islam dan bagaimana kalau mereka meninggalkan sholat itu termasuk bukan berarti mereka mengamalkan terhadap beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Kalau dari segi konstruktivisme. Oke, baik ya. Pada teori belajar konstruktivisme ya di komponen RPP itu ada poin yang mana Bu? Pada poin yang mana penerapannya? Pada penerapan poin yang apa Bu? Tentang kolaborasi juga bisa Bu, sholat berjamaah. Kemudian membaca Al-Quran secara bersama-sama Bu. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Jadi kita terusan Bu, kolaborasi mereka Bu seperti apa? Ada yang membaca, ada yang
melihat bacaannya, kemudian mengajarinya cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Bu. Itu Pendeknya. metodenya. Jadi kalau dalam komponen RPP itu kan ada 13 ya. Selain media, sampai terakhir itu evaluasi. Jadi di situ kan ada Refleksi. metode apa yang kita gunakan ya, termasuk itu penerapan dari teori konstruktivisme. Metode pembelajarannya itu penerapan dari teori konstruktivisme. Oke, sekarang saya tanya, dalam proses berpikir di abad 21 banyak sekali tuntutan ya secara garis besar sekarang yang itu Suara Ibu hilang-hilang, Bu. sekarang saya tanya, Ya, Bu. ya, Iya, Bu. ya, Iya, suara Ibu tadi hilang-hilang, Bu. JBL. Sekarang saya tanya, apa kelemahan masing-masing model pembelajaran yang melalui pendekatan PJBL dan PBL, Bu? Kalau dia model PBL, Bu, problem berbasis masalah kan, Bu. Pembelajaran berbasis masalah PBL-nya. Jadi di sini tujuannya untuk melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa. Jadi mereka akan menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik itu, Bu, untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah siswa harus bisa kondusif dalam menerima pelajaran dari guru, kemudian terbuka, mereka mampu bertanya secara langsung dan menyampaikan permasalahan mereka kepada guru. Kemudian negosiasi, Bu, adanya negosiasi, kemudian ada demonstratis, kemudian mereka menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan agar guru harus menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal. Kemudian indikator untuk model pembelajaran adalah metakognitif, elaborasi, analisis, interpretasi, kemudian induksi, kemudian Bu, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sistemis, kemudian generalisasi dan instruksi, Bu. Itulah dia, Bu, masalah PBL-nya. Kemudian kalau untuk guru, Bu, guru menyampaikan kepada siswa apa yang akan mereka capai, kemudian guru mampu memecahkan masalah siswa tersebut, kemudian mampu meningkatkan rasa ingin tahu siswa tersebut, Bu, kemampuan analisis, juga inisiatif, memastikan setiap anggota siswa yang belum paham bagaimana mereka mampu memahami apa yang menjadi menyelesaikan masalah mereka sendiri, Bu. Jadi guru di sini berperan aktif untuk memotivasi setiap siswa untuk memecahkan masalah yang terjadi. Oke, baik. Pada RPP yang Ibu setorkan atau mahasiswa upload itu pasti mencakup komponen CP. Oh ya, Bu, CP itu apa? Apa, Bu? Putus-putus, Bu, suara Ibu. CP, Bu. CP. Kreatif, Bu. Ibu tahu pada RPP ada CP kan, Bu? Tujuan pembelajaran. CP berapa, Bu? Ya, CP itu capaian pembelajaran. Oke. Sekarang saya tanya, coba Ibu jelaskan indikator CP di RPP dalam rangka untuk mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Di tingkat tinggi, Bu, memberikan HOTS pertanyaan. Pada CP ya, pada CP. Memberikan pertanyaan HOTS tingkat tinggi. Contohnya kan, Bu, bagaimana anak-anak bisa
bisa setelah membacakan Al-Quran, kitab-kitab beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dari nakli yang sudah mereka baca, kemudian mereka mampu menuliskannya secara baik dan benar. Dalil yang sudah mereka baca, Bu. CP-nya jadi dilihat dari hot tidaknya pertanyaan itu. Gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Mampu mereka membacanya dengan Oke. baik dan benar dan menuliskannya. Untuk mengukur itu hoax atau tidak dari mana, Bu? Apa indikatornya? Indikatornya, Bu, mereka bisa. Ya, Ibu bisa mengatakan itu sudah hoax, itu dari mana, Ibu? Ibu melihatnya dari mana indikator itu Ketika sudah mereka termasuk sudah hoax, mampu gitu? menghafal ayat itu, Bu. Ketika mereka sudah mampu menghafal dalil nakli yang sudah dibaca mereka itu, Bu. Jadi mereka bisa mengingat dan menulis kembali. Itu menurut saya tingkat hoax juga, Bu. Maksud saya itu ya oke lah, mampu menerapkan, ya mempraktekkan. Tapi kalau dalam penerapan berpikir tingkat tinggi, hoax itu sudah mencakup dari taksonomi Bloom yang C5, C6, Bu. Ya, Bu. Jadi ketika dia sudah mampu memahami, menganalisis, sampai mengaplikasikan, disitulah hoax itu. Ya. Disitulah hoax itu. Ya. Ya, Bu. Oke, sekarang pada RPP juga mencakup poin evaluasi, ya. Iya, Bu. Ya, evaluasi. Oke, coba Ibu jelaskan rancangan instrumen penilaian di RPP yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan itu, Bu, kalau siswa mampu menampilkan, mengambil resume setiap pelajaran yang sudah disajikan oleh guru dan sudah diajarkan oleh guru. Sikap, kan ada komponen sikap, ada komponen ada komponen keterampilan, apalagi sosial, spiritual. Itu dari mana, Bu, melihatnya? Untuk menilainya itu, instrumennya itu seperti apa, Bu? Dari kreatif mereka, Bu. Enggak, kita bisa melihat itu sudah terjadi perubahan, ya, dengan penetapan CP Ibu tadi yang mencakup sikap tadi itu di poin yang mana, Bu? Di kritikal, Ibu, berpikir kritis mereka, Bu. Untuk menilai itu sudah termasuk dalam kategori berpikir kritis itu yang mana? Mereka mampu mereka mampu mendiskusikan dan mengamati setiap apa yang disampaikan oleh guru, Bu. Mampu mengamati, kemudian mendiskusikan, kemudian mampu menyampaikan secara baik dan benar, Bu. Kemudian bisa mereka menjelaskan secara luas. Makanya kan, Bu, beriman kepada kitab-kitab Allah itu kan ada 4 yang diturunkan kepada para nabi, ada 4 nabi, ada 4 kitab. Mereka mampu menyampaikan secara benar dan baik, Bu. Makanya isi kandungan Taurat itu, isi kandungan kitab Taurat itu ada 10 perintah, kitab Zabur ada 5 perintah, gitu kan, Bu. Kemudian Al-Quran. Oke, baik. Pada tingkatan proses berpikir, ya, pada tingkatan proses berpikir, tuntutan di abad 21 ini menuntut adanya 4 unsur keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa, ya. Apa saja 4C itu, Bu? Coba sebutkan. Bentar, Bu, terputus-putus, sorry, Bu. 4C. 4 unsur keterampilan abad 21 yang mencakup 4 unsur yang terdiri 4C. Apa saja C itu, Bu? Bisa dijelaskan? Bisa, Bu. Sebentar ya, Bu. Yang pertama, menganalisis kembali, menganalisis. Bentar, Bu.
4C, Bu, 4C. Kritikal, kreatif. Apalagi? Kritikal, kreatif. Apalagi, Bu? Yang 2 lagi? Bu Irda. Iya Bu, kolaborasi. Aduh, sinyalnya ini. Halo Bu. Halo Bu, sinyal Bu. Ya, satu Yang lagi. pertama kolaborasi, kerjasama. Kemudian critical thinking Bu, berpikir kritis. Kemudian berkomunikasi dengan baik dengan teman sesama mereka. Kemudian kreatif Bu. Coba ulangi Bu, yang 4C itu Bu. 4C-nya satu Bu, kolaborasi, bekerja sama dengan sesama teman. Yang kedua, critical thinking, mereka mampu berpikir kritis dan menyampaikan apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian komunikasi Bu, berkomunikasi, mampu menyampaikan pelajaran setiap yang ditanya guru. Kemudian Bu, kreatif Bu, kreatif. Oke, baik ya. Ibu sudah pernah melakukan penelitian, Bu? Penelitian? Kalau penelitian sudah Bu, waktu naik pangkat Bu. Judulnya apa Bu? Judulnya Bu, tentang fardu kifayah Bu kemarin. Apa judulnya Bu? Pengurusan fardu kifayah Bu. Ibu penelitiannya mandiri atau kolaborasi Bu dengan yang lain? Kolaborasi dengan teman sejawat Bu, sesama guru agama. Teman satu sekolah? Iya Bu, satu sekolah Bu. Sesama guru PAI? Iya Bu, sesama guru PAI. Hasilnya Bu? Hasil penelitiannya? Hasil penelitiannya hanya apa sajanya Bu? Cara-cara apanya Bu? Nggak ada angketnya Bu. Hanya pelajaran dia Bu. Bagaimana anak-anak bisa Jadi apa Bu? Halo Bu. Terus metodenya apa Bu? Metodenya Bu praktek. Kuanti, kuali, mix method. Tanya jawab Bu. Tanya jawab Bu. Metode tanya jawab saja Bu. Apakah mereka bisa atau tidak. Penghafalan doa pertama contohnya kan Bu, ada 4 takbir itu. Cuma itu Bu untuk sederhananya. Aduh, suaranya Siswa yang putus saya dengar. hafal 4 takbir itu Bu. Halo Bu. Oke, ada dituliskan dalam jurnal Bu, jurnal-jurnal. Oh belum Bu, masih bentuk biasa gitu. ya, Bu. Belum pernah Bu. Kalau jurnal belum pernah Bu. Ya sekarang kan tuntutannya harus seperti itu ya, jadi tidak hanya menulis saja, terus hasilnya tinggal dibuat di rak buku aja, tapi harus dituangkan dalam sebuah jurnal tulisan ya. Bu, iya Bu. Ya Bu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Ya Bu. Coba Ibu jelaskan kompetensi yang harus dimiliki seorang yang dikatakan sebagai guru profesional. Kompetensi sebagai guru yang profesional ya Bu? Iya. Yang pertama, guru punya kompetensi untuk kompetensi pertama yaitu pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, dan yang ketiga kompetensi sosial Bu. 4. Oke, sekarang coba Ibu jelaskan dan berikan contoh kompetensi kepribadian Bu. Guru harus memberikan contoh kepada siswa bagaimana bersikap, bertanggung jawab, kemudian mandiri.
Suaranya nggak jelas ya saya dengar ya. Suara saya juga apa terputus-putus Bu di sana? Iya Bu, putus-putus Bu. Iya, lagi hujan ini di tempat saya ini sekarang. Iya Bu. Oke lah kalau gitu. Ada Al-Quran Bu dekat situ? Ada Bu. Halo? Halo Bu, dengar Bu. Iya. Iya Bu. Al-Qurannya ada ya? Ada Bu. Bisa ngaji dulu Bu ya? Bisa Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang nulis ayatnya Bu. Ya Bu, ayatnya apa Bu? Apa lah ya yang singkat dari awal sampai akhir jadi nggak terpotong. Ya Bu. Kalau Anas bisa Bu? Boleh Bu. Si Gandus ini kedengaran. Ini Bu. Nggak dengar suara Ibu. Suara Ibu masih ter-unmute, Bu. Video pembelajarannya Bu, video pembelajarannya. Nggak bisa dibuka, Bu. Udah saya coba tadi, Bu. Tapi
Ada linknya Bu, nanti bisa saya kirim Bu. Oh iya ya, boleh lah. Iya Bu. Apa ya, nggak kedengaran suaranya ya? Iya Bu. Tadi yang lain juga begitu sih.